Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad dengan nomor NIM 2025 0102. Saya di sini akan membuat tugas UTS dari mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Ahmad Nur Haris. Saya ini pendahulunya filsafat. Filsafat Islam mengajak manusia untuk berpikir secara kritis dan rasional. Dalam sejarah pemikiran manusia dikenal dua cara memahami realitas, yaitu mitos dan logos. Mitos menjelaskan sesuatu berdasarkan cerita dari legenda tanpa dasar rasional, sedangkan logos itu menjelaskan sesuatu dengan menggunakan akal, argumentasi, dan bukti. Filsafat hadir sebagai gerbang menuju cara berpikir yang rasional, sistematik, dan kritis. Dari mitos ke logos itu, peralihan dari mitos ke logos merupakan langkah penting dalam perkembangan pemikiran manusia. Dengan logos, manusia tidak hanya menerima suatu kepercayaan secara turun-temurun, tetapi juga berusaha memahami kebenaran melalui akal. Tujuan filsafat itu adalah mengajak manusia berpikir menggunakan akal, bukan sekedar menerima mitos. Dalam tokoh filsafat Islam itu, beberapa tokoh besar dalam filsafat Islam itu antara lain, yang pertama itu Al-Kindi. Al-Kindi itu dikenal sebagai filsuf Arab pertama yang memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi itu dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles, karena pemikirannya itu sangat sistematis. Yang ketiga, Ibnu Sina, seorang filsuf dan dokter besar Islam yang sangat berpengaruh dalam bidang filsafat dan kedokteran. Analisis tentang adanya Tuhan menurut para filsuf Islam. Yang pertama itu Al-Kindi, berpendapat bahwa Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan oleh siapapun atau apapun. Yang kedua, Al-Farabi memandang Tuhan sebagai wujud pertama, tempat bergantungnya seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, Ibnu Sina menjelaskan bahwa Tuhan adalah wajib disembah itu hanya satu, yaitu keberadaan yang niscaya dan tidak bergantung pada siapapun juga. Analisis tentang daya jiwa. Pandangan para filsuf Islam tentang jiwa antara lain, yang pertama dari Al-Kindi itu menyatakan bahwa jiwa bersifat imaterial, kekal, dan berbeda dari tubuh. Kalau menurut Al-Farabi itu membagi jiwa menjadi beberapa tingkat, yaitu jiwa vegetatif, jiwa hewani, jiwa rasional. Jiwa rasional itu menghubungkan manusia dengan akal aktif. Nah, Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa itu adalah substansi imaterial yang tidak hancur bersama tubuh, dan jiwa rasional mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Analisis tentang ilmu memiliki peran penting dalam mencapai kebenaran. Al-Kindi itu memandang ilmu sebagai jalan menuju kebenaran melalui akal dan filsafat. Al-Farabi menyusun ilmu secara hierarkis, metafisika hingga ilmu politik. Itu menurut Al-Farabi menyusun ilmu. Kalau menurut Ibnu Sina itu menjelaskan bahwa ilmu diperoleh melalui indera, imajinasi, dan akal rasional. Dengan puncaknya adalah pengetahuan tentang Tuhan, kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu dikenal sebagai penulis kitab Al-Qanun fi al-Tib,
Ia memandang kesehatan mental sebagai keseimbangan antara jiwa dan tubuh. Gangguan mental dapat muncul akibat ketidakseimbangan unsur tubuh seperti panas, dingin, basah, dan kering, serta tekanan emosi seperti sedih, marah, dan takut. Nah, tetapi terapi dan penyembuhannya itu menurut Ibnu Sina, terapi untuk menjaga kesehatan mental antara lain melalui musik, relaksi, dan konseling. Selain itu, penguatan akal dan iman juga sangat penting. Pandangan ini menjadikan Ibnu Sina sebagai pelopor dalam bidang psikologis medis. Nah, dalam materi itu kesimpulannya itu adalah filsafat Islam mengajak manusia untuk berpikir dengan logis atau logika. Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menegaskan bahwa Tuhan itu adalah wujud niscaya, jiwa merupakan substansi imaterial, dan ilmu adalah jalan menuju kebenaran. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan manusia secara menyeluruh. Cukup sekian ya teman-teman dalam video vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.